Selamat pagi, siang, ataupun malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Viton Utama dengan NIM 231040163 dan juga anggota-anggota rekan saya yaitu Arifan Numbanggaol dengan NIM 231401018 dan juga Michael Pranata Tarigan 231401078. Dan juga ada satu rekan kami yang tidak bisa berhadir karena sedang sakit yaitu Muhammad Guncang Samudra Nasution dengan NIM 231401111. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil daripada tugas kami yaitu tugas 1 Game Development mereview karya ilmiah bidang game dev dengan dosen pengampu Bapak Dr. Jos Dimanta Tarigan, Eskom MSc. Langsung saja pada jurnal pertama, yaitu dengan artikel yang berjudul Video Games and Open Feedback Systems to Enhance Probability Reasoning and Engagement. Di sini autornya merupakan Andre Felipe Velasco Hernandez, David Sebastian Belana Padilla, dan juga Andres Adolfo Navarro Newbold. Di sini merupakan link yang dapat diakses. Yang pertama-tama yaitu problem ataupun pendahuluannya. Di sini penelitian berawal dari beberapa masalah utama, yaitu pertama, kesalahan pahaman siswa tentang apa itu probabilitas. Khususnya masih ada kesalahpahaman atau miskonsepsi tentang bagaimana peristiwa acak hanya tergantung pada keberuntungan dan tidak dapat dihitung menggunakan matematis. Yang kedua yaitu rendahnya kemampuan probabilistic learning atau penalaran probabilistik siswa dalam mengaplikasikannya dalam konteks nyata atau kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu kurangnya keterlibatan ataupun engagement siswa dalam pembelajaran matematika konvensional. Lalu, minimnya model pembelajaran yang mengintegrasikan game edukatif bersamaan dengan sistem feedback terbuka ataupun open-ended feedback secara sistematis. Selanjutnya yaitu objektif daripada artikel tersebut, di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara probabilistic reasoning, jenis feedback daripada guru yaitu open-ended feedback, dan juga melibatkan atau engagement siswa dalam konteks pembelajaran digital game-based learning tersebut. Secara spesifik objektifnya yaitu pertama mengukur tingkat engagement daripada siswa, yang kedua mengukur tingkat probabilistic reasoning daripada siswa, yang ketiga mengidentifikasi jenis feedback yang disampaikan oleh para gurunya, yang keempat yaitu menganalisis korelasi antara ketiganya dalam beberapa sesi pembelajaran. Benefits daripada penelitian tersebut dibagi menjadi dua pembagian utama, yaitu pertama manfaat teoritis, menambah literatur tentang hubungan antara game-based learning digital, open-ended feedback, penalaran probabilistik, engagement belajar, dan hubungan keempatnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis, memberikan model pembelajaran inovatif untuk matematika, menjadi dasar desain pembelajaran berbasis game yang terstruktur, menyediakan model feedback pedagogis untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa ataupun host. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Michael. Berikutnya itu game fokus. Game yang digunakan pada penelitian ini adalah IC Dungeons. Untuk desain game dalam pembelajaran adalah game yang digunakan bukan sebagai hiburan, tapi sebagai alat pedagogis dengan karakteristik itu mekanisme inti game. Sistem gamenya itu dice-based action, di mana setiap tindakan adalah hasil probabilitas, di mana pemain harus menghitung peluang, lalu membandingkan kemungkinan dan memilih strategi berdasarkan risiko. Okay, next. Nah, untuk aspek edukasi gamenya, pemain harus menganalisis peluang atau probability, membuat keputusan berbasis data acak, mengembangkan model mental probabilistik, dan menggunakan logika komparatif atau risk reward. Untuk desain scaffoldingnya, karakter berkembang dari sederhana menjadi kompleks, lalu kompleksitas meningkat secara bertahap, dan sehingga melakukan learning curve terkontrol. Oke, next. Nah, untuk trial implementation-nya, respondennya itu adalah 80 siswa yang terbagi dari 8 kelas 8 dengan usia 13 sampai 15 tahun. Yang dibagi menjadi 4 kelas, komposisi heterogen, tanpa randomisasi kelompok, dan tanpa kelompok terkontrol. Jadi penelitian yang digunakan itu kuantitatif, korelasional, kuasi eksperimental, repeated measures design. Untuk desainnya itu tanpa kelompok terkontrol, tanpa randomisasi, dan longitudinal yang dibagi jadi 4 sesi. Oke, next. Untuk method of collection datanya, itu pertama itu probabilistic reasoning rubric atau PRR, yang mana klasifikasi kemampuan probabilistik dengan terbagi dari level 1 sampai 4. Kedua itu openness scale atau feedback. Level feedback guru pertama itu instruksi, informasi, pertanyaan tertutup, encouragement, stimulating, follow-up atau open-ended. Yang ketiga itu experience sampling method atau ESM. Questionnaire real-time engagement itu untuk mengukur fokus, ketertarikan, dan kenikmatan. Lalu yang keempat itu rekaman audio visual untuk menganalisis interaksi antara guru dan siswa, lalu menganalisis verbal reasoning siswa. Next. Nah, berikutnya trial results. Pertama itu engagement. Engagement tinggi namun dinamis. Proaktif antar sesi, tidak statis. EGBL terbukti menjaga engagement di level tinggi. Untuk probabilistic reasoning mengalami peningkatan dan penurunan antar sesi. Sesi dengan argumentasi dan justifikasi yang paling sulit. Untuk penalaran reflektif sama dengan aspek tersulit. Untuk feedbacknya, open-ended feedback konsisten digunakan. Feedback bersifat dinamis, tidak hanya satu level. Feedback terbuka mendominasi interaksi antara guru dan siswa. Oke, berikutnya. Conclusion. Pertama, open-ended feedback adalah faktor kunci dalam meningkatkan probabilistic reasoning. Kedua, game saja tidak cukup, harus dikombinasikan dengan interaksi pedagogis guru.
Tiga, di GPL efektif menjaga engagement. Empat, perkembangan kognitif terjadi jika ada pertama scaffolding, dua, dialog terbuka, ketiga, refleksi, keempat, pertanyaan tingkat tinggi. Jadi kesimpulannya adalah untuk pembelajaran yang efektif yaitu gabungan dari game, feedback, dan scaffolding guru. Next, nah, future works. Nilai ini memberikan peluang untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan. Pertama, menambah durasi sesi pembelajaran untuk mendapatkan hasil pengembangan belajar yang lebih stabil dan mendalam. Kedua, memperkuat protokol open feedback agar guru dapat lebih efektif memancing siswa menjelaskan isi pikiran mereka. Ketiga, analisis lebih dalam mengenai adjustment agar dapat menjaga konsistensi minat pembelajaran. Keempat, terapan pada topik matematika lain atau topik pembelajaran lainnya. Oke, sekian dari saya berikan ke Vito. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan kepada jurnal kedua, yaitu Casual Game Design to Introduce Jamu. Ini merupakan proceeding yang dia merupakan artikel dari International Conference on Computer Science and Computational Intelligence 2022. Yang autornya merupakan Thomas Gali Satria, Rena Rosalia Prianto, Zefania Isadora, Yasmin Kuita Ajarah. Ini merupakan link untuk mengakses artikel tersebut. Langsung saja pada pendahuluannya, problem utama yang ingin diselesaikan oleh penelitian ini yaitu di mana pertama obat modern semakin mendominasi sehingga jamu mulai ditinggalkan. Kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat jamu. Ketiga, merupakan generasi milenial yang sudah mengkonsumsi jamu, masih banyak yang belum mengetahui khasiatnya dan hanya asal mengkonsumsi jamu tersebut tanpa mempertimbangkan efek sampingnya. Selanjutnya, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah membuat dan mengembangkan aplikasi berbasis game smartphone sebagai media pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan minat dan ketertarikan serta pengetahuan pengguna terhadap jamu tradisional. Beberapa manfaat yang diharapkan daripada penelitian ini yaitu pertama, menyediakan sarana edukasi yang menarik bagi masyarakat atau pengguna mengenai khasiat daripada jamu. Dua, yaitu memanfaatkan tingginya pengguna smartphone di Indonesia, di mana berdasarkan data ada 87 juta pengguna pada tahun 2013 untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang jamu. Yang ketiga, yaitu membantu melestarikan kekayaan alam Indonesia, di mana jamu merupakan salah satu budaya yang sudah lama dan melekat pada masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arifan. Baik, ini adalah fokus game. Jadi game yang digunakan dalam penelitian ini bernama Jamu, ya, The Jamu. Game The Jamu ini dikembangkan menggunakan Unity Engine untuk platform berbasis Android dengan metode pengembangan Scrum atau Agile. Nah, secara garis besar permainan ini, jadi pemain itu bertugas melayani pelanggan dengan meracik resep jamu yang tepat sesuai dengan keinginan atau keluhan si pelanggan. Nah, alur dari gameplaynya ini, permainan dibagi per hari, yaitu dari day start hingga day end. Dalam satu hari yang dibatasi oleh waktu atau timer. Nah, jadi selama satu hari itu pemain akan melayani pelanggan secara berturut-turut. Nah, lalu ada yang namanya meracik ya. Nah, meracik ini dengan cara drag and drop. Pemain meracik jamu dengan cara drag and drop, rempah-rempahnya tadi dari yang tersedia yang dan dibutuhkan masukkan ke dalam mangkok. Lanjut. Nah, lalu ada sistem menumbuk atau tapping. Nah, jadi bahan yang sudah dimasukkan tadi ditumbuk dengan cara mengetuk atau tap pada wadah yang dimasukkan tadi berulang kali supaya bahannya halus. Nah, finishingnya setelah ditumbuk, pemain menambahkan air hangat dan beberapa tambahan lain seperti madu dan gula untuk disajikan kepada pelanggan. Nah, perlu diketahui bahwa tingkat kesulitan ini bervariasi seiring dengan jenis jamu yang dibutuhkan karena memiliki perlakuan serta cara serving yang berbeda-beda. Nah, implementasinya yaitu respondennya yang didapatkan adalah 30 responden. Pengumpulan data yang dilakukan adalah pertama kuesioner pre-playing atau sebelum bermain eh, kita meminta responden untuk mengisi beberapa kuesioner lalu kuesioner setelah bermain atau post playing. Nah, prosedurnya adalah responden mengisi data pribadi, minat, kebiasaan bermain game, dan juga menjawab pertanyaan tentang pengetahuan jamu secara pribadi tanpa bantuan internet. Lalu, responden diminta untuk bermain jamu selama 1 jam. Nah, setelah bermain, responden kembali diminta untuk mengisi kuesioner yang sama untuk mengukur apakah ada peningkatan minat dan pemahaman setelah bermain game jamu tersebut. Nah, hasilnya yaitu pertama peningkatan minat. Pada hasil grafik menunjukkan bahwa 70% pengguna yang telah bermain jamu ini mengalami peningkatan ketertarikan terhadap obat herbal atau jamu setelah bermain. Dan juga ada peningkatan pengetahuan, yaitu mayoritas atau 85% pengguna menunjukkan pengetahuan yang lebih baik tentang manfaat obat herbal atau jamu dan mampu mengidentifikasi dengan benar khasiat obat herbal tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, penerapan game-based learning ini terbukti efektif. Jadi pemain tidak merasa terbebani untuk menghafal resep, untuk mengingat khasiatnya jamu, karena prosesnya menyenangkan. Nah, penelitian ini juga memiliki beberapa pengembangan yang dapat dilakukan, dan penulis menyantumkan bahwa satu perlu penambahan variasi dan jenis bahan herbal yang digunakan untuk membuat jamu yang lebih banyak nantinya. Lalu untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis matriks minat pengguna atau user interest matrix. Selanjutnya saya serahkan kepada Peter.
Baik, sekian presentasi tugas kami. Kami harap bahwa penjelasan kami sudah cukup jelas dan dapat bermanfaat pada masa yang akan datang. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf. Untuk selebihnya, terima kasih atas perhatiannya.